everyone, welcome back to my channel. It's Lydia here, and today I'm about to continue my documentary series for A Secret Number, and it's Genie's documentary. I checked out Leah and Sudam's videos already, so if you haven't watched them, go and check them out. But yeah, today I'm going to react to Genie's background story, and without further ado, let's begin in 3, 2, 1, play! And my captions are on. Which one is Genie? Probably she is really young. Oh, is she with the... Oh my god, she looks so small! Oh my god, she's so cute! Is it this in elementary school? Kembali lagi bersama Kode TV. Di video kali ini, tim Kode TV akan bahas alur cerita artis Korea dari Genie's Secret Number. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Berposisi sebagai main rapper dari Secret Number, Genie memiliki potensi besar untuk menjadi rapper perempuan terbaik di industri K-pop kedepannya. I think so. Pasalnya, untuk skala skill grup yang baru debut, Genie sudah memiliki karisma dan skill rap yang luar biasa. Charisma and rap skills. Namun untuk mencapai itu semua, Genie harus berjuang selama 7 tahun sebelum akhirnya bisa debut bersama SM. 7 years. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur perjalanan karir Genie yang berikut ini. Lahir dengan nama Genie Park pada 20 Januari 1998, Genie memiliki dua jenis kewarganegaraan, yaitu Amerika dan Korea. American and Korean. Cause she's from California. Walaupun Genie adalah keturunan Korea, hak kewarganegaraan Amerika otomatis dirinya dapatkan karena ia lahir di Los Angeles, California. Yes. Singkat cerita, setelah beberapa tahun tumbuh dan besar di Amerika, Genie kembali ke Korea dan bersekolah di Seoul International School. Sekolah bermaskot harimau ini didirikan pada tahun 1973 dan merupakan salah satu sekolah internasional yang terletak di kota Seoul. Sekolah ini juga menganut kurikulum dari Amerika dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mereka. Walaupun jumlah siswa di sekolah ini terbilang cukup sedikit, namun tujuan utama sekolah ini tidak bisa dianggap remeh. Sekolah ini mempersiapkan siswa mereka agar dapat bersaing masuk universitas terbaik di dunia. Menurut yang dilansir dari Wikipedia, rata-rata IPK murid di sekolah ini ada di angka 3,8. Dan setiap tahunnya hampir 100% siswa lulusan sekolah ini berhasil masuk universitas yang mereka inginkan. 95% dari mereka memilih masuk universitas di Amerika, dan hanya 5% yang memilih masuk universitas di Korea, Jepang, ataupun China. Oleh karena itu, kalian tidak akan heran jika setiap tahun ajaran baru, sekolah ini akan memposting daftar universitas yang berhasil siswa mereka masuki di tahun tersebut. That's great. Singkat cerita, Genie yang bersekolah di Seoul International School ternyata sudah menunjukkan bakatnya sejak awal masuk SMP. Tidak hanya itu, tingkahnya yang menyenangkan dan selalu eksis di kamera ternyata tidak berubah dari dulu. Pada tahun 2010, Genie bersama kedua temannya yang masih kelas 1 SMP tampil percaya diri di tahun pertama masuk sekolah. Walaupun masih bermodalkan rasa percaya diri, mereka berhasil menghibur para penonton pada saat itu. Layaknya sebuah hobi, Genie ternyata rutin tampil di beberapa acara sekolah mereka, antara lain di acara belajar sekolahnya pada tahun 2011. Bahkan pada 2012, dirinya masih terlihat aktif mengisi acara unjuk bakat yang tiap tahunnya sekolahnya adakan. Selain hobinya dalam dance, Genie ternyata juga aktif bergabung dalam ekskul basket di sekolahnya. Dalam video ini terlihat Genie dan temannya menjadi reporter untuk mempromosikan ekskul basket mereka pada tahun 2012. Basketball, one of the most popular sport in SIS, came to the end for middle school girls basketball season of 2012. Welcome to Tiger News. Hello, this is Jenny Park and Akane. Jenny Park. We have participated in middle school girls basketball for 3 years now. And today, we will be interviewing the middle school girls and coaches who participated in this season. This interview will inform the middle school. It's so cool that she participated in those school activities.
attended several jamborees this year, right? How many did you attend? I attend 2. Did you learn anything from the jamboree? Yeah. But her voice Second jamboree, I is injured my just the hand, so same I now. That's so cute. So I think I should be aware of myself doing basketball. Dia juga cukup eksis di sosial media seperti Vine dengan rutin mengupload video-video singkatnya di sana. Karir Jinny mulai terlihat ketika ia berhasil menjadi trainee di YG Entertainment pada akhir tahun 2013. Pada tahap ini, Jinny mulai menunjukkan bakat rapnya dan bergabung menjadi salah satu dari 9 trainee yang diperkirakan akan debut bersama Pinkfong. Mereka adalah Kim Eun Bi, Kim Yuna, Jang Hana, Jisoo, Jennie, Miyeon, Rose, Lisa, dan Jinny. Dalam line up ini, Jinny adalah anggota termuda dalam grup dan akan berposisi sebagai rapper nantinya. YG pada saat itu melakukan seleksi yang sangat ketat pada grup rancangan mereka. Hasil sekitar tahun 2014 beredar foto kalau grup trainee ini sudah dipangkas menjadi 7 orang. Terlihat kalau Jinny berhasil masuk 7 besar calon member dari grup yang kita kenal sebagai Blackpink sekarang. Dari beberapa foto, Jinny termasuk trainee yang cukup sering tertangkap kamera saat menjalani masa pelatihannya. Setelah kurang lebih 3 tahun berlatih, ia akhirnya terpaksa menunda impiannya untuk debut sebagai seorang idol. Dikabarkan pada November 2017 secara resmi Jinny keluar dari YG Entertainment. Sempat absen selama setengah tahun sejak keluar dari YG, ia hanya menghabiskan waktunya untuk menulis lagu dan merilisnya di SoundCloud. Selama perjalanan karirnya sebagai trainee, Jinny mengaku sudah menulis kurang lebih 100 lirik untuk lagu ciptaannya sendiri. Dan sampai video ini dibuat, dirinya baru mengungkap 4 lagu ciptaannya. 3 lagu pertama sudah ia publikasikan di SoundCloud pribadinya, dan lagu keempatnya ia pernah bawakan saat SN tampil di acara Pack in Star Show. Bahkan lagu yang berjudul Baby Love Me sudah diaransemen kembali oleh seorang musik produser EDM bernama AZMZ di YouTube. Pada Juni 2018 ini kembali mengadu bakatnya melalui acara Survival Idol bernama Produce 48. Bersama Park So Young yang mengikuti acara tersebut sebagai individual trainee atau tanpa naungan dari sebuah agensi. Datang sebagai mantan trainee YG membuat mereka menjadi salah satu peserta yang cukup disegani oleh peserta lainnya. Namun dikarenakan penampilan yang kurang maksimal, Jinny harus puas ditempatkan ke dalam kelas C pada awal seleksi. Pasalnya, konsep dan lagu yang mereka bawakan ternyata kurang menonjolkan kemampuan rap Jinny sendiri. Start dari peringkat 52 besar ternyata cukup membuat Jinny kesulitan. Alhasil dirinya harus puas turun ke kelas F dan tereliminasi di peringkat 69. Impian Jinny menjadi seorang idol tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2019 ia mendapat kesempatan menjadi trainee di Vine Entertainment. Didirikan pada tahun 2016, Vine Entertainment muncul sebagai agensi baru yang masih berumur 2,5 tahun pada waktu itu. Pada Desember 2019, ini resmi diumumkan akan debut bersama girl group baru rancangan Vine Entertainment. Seperti menjawab impian para penggemarnya, ia akhirnya dapat debut sebagai idol bersama Secret Number pada Mei 2020. Pada November 2020, Jinny resmi mulai debutnya sebagai bagian penulis lagu untuk lagu comeback SN yang berjudul Got That Boom. Ini juga secara resmi membuat namanya terdaftar dalam Asosiasi Hak Cipta Musik Korea untuk pertama kali. Sampai video ini dibuat, para penggemar khususnya Loki masih menantikan seperti apa lagu yang akan Jinny tulis ke depan. Apalagi melihat fakta kalau masih ada 100 lagu lagi yang bisa penggemar nantikan dari gadis berbakat satu ini. Demikian alur cerita perjalanan karir Jinny Secret Number yang dapat kami bagikan. Untuk kedepannya, kami juga akan mengangkat beberapa cerita menarik dari industri hiburan Korea. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mengetahui update terbaru tentang SN dan alur cerita lainnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya. They look so beautiful, bro fist. Oh, yeah. So Jinny, just like Leah, went through a lot of ups and downs in her idol career, but not like idol career, but pre-debut. And she changed a few companies. She also went to a lot of auditions, and I'm so happy that she actually debuted with Secret Number, because yeah, maybe some people would say she will be much bigger now if she was part of Blackpink, but to be honest, I think
Secret Number will have a really great and bright future, so we shouldn't be sad about that. And I really appreciate her hard work and the fact that she wrote hundreds of songs. It makes me just excited for the future, because I just can't wait to hear all of them, and I'm pretty sure they'll be really good because Jennie wrote them and she is a really skilled rapper. But yeah, this was my reaction. Hopefully you liked it, hopefully you enjoyed it. I really enjoyed it because I learned some fact that I didn't knew about her, and also I was able to see her, how cute was she when she was young and when she was little. I just love her. She was such a cute and innocent child. But yeah, please like this video, subscribe to my channel because this is gonna help me a lot, and I'm gonna see you in my next video. Love you, bye. Just let me love